kalian sudah mempelajari Kingdom Monera, sekarang kingdom yang kedua itu yang kita pelajari yaitu Protista. Hal yang pertama yang kita harus tahu yaitu ciri-ciri umumnya. Baru klasifikasi Protista itu ada apa saja, karena ini adalah kingdom yang organismenya memiliki sifat yang mirip semua ya. Ada mirip jamur, tumbuhan, dan hewan. Jadi itu dia klasifikasi kingdom Protista. Baru kalian harus tahu setidaknya contoh-contoh Protista apa saja dan bagaimana peranannya. Oke, lanjut. Yang pertama sekali yang harus kita tahu yaitu ciri-ciri Protista. Ciri-ciri Protista yang pertama yaitu ciri-ciri Protista yang pertama bersifat eukariotik. Ya, ini artinya kalian sudah tahu inti selnya ada dan organel-organelnya juga ada. Baru Protista itu bersifat seluler dan ada beberapa yang berkoloni, multiseluler, tapi yang masih sederhana, ada yang hidup bebas, dan ada juga Protista bersimbiosis dengan organisme lain. Nama aslinya uniseluler itu ini, ibu sudah sediakan gambarnya, dan multiseluler. Uniseluler itu selnya tunggal, multi itu banyak sel. Dan karena dia sel tunggal, ada dia yang beberapa berkelompok hingga yang membentuk kelompok disebut dengan koloni. Contohnya Volvox berbentuk bola. Nih. Baru multiselulernya masih sederhana. Multiseluler lebih dari satu sel. Selanjutnya, maksud dari ciri-ciri yang hidup bebas dan bersimbiosis tadi kan. Nih di perairan. Dan ini gambar, contoh gambar yang bersimbiosis. Pengelompokan Protista. Nah, jadi Protista itu terbagi atas 3 ya. Ada yang mirip jamur, ada yang mirip tumbuhan, dan ada yang mirip hewan. Seperti apa? Namanya mirip-mirip. Pertama, Protista mirip jamur. Jadi Protista mirip jamur ini disebut dengan jamur lendir atau slime mold. Jadi ini tidak dimasukkan ke kingdom fungi ya, namanya hanya mirip. Kenapa? Karena struktur tubuh dan cara reproduksinya ini sebenarnya berbeda dari kelompok jamur yang sesungguhnya. Walaupun sama-sama tidak berklorofil, ini sebenarnya sel jamur lendir ini lebih mirip ke strukturnya alga. Kita bisa lihat terbagi atas 2 film. Film pertama itu kelompok dari Protista jamur, yaitu ada Myxomycota atau jamur lendir plasmodial. Kita bisa lihat gambarnya, Oomycota atau disebut dengan jamur air. Hal yang harus kalian ketahui dari jamur lendir. Pertama, struktur vegetatif jamur lendir itu disebut dengan plasmodium. Vegetatif ini ya, seperti alat geraknya. Ya, plasmodium itu bergerak dengan pergerakan ameboid. Nih, kita bisa lihat dia seperti merayap, maksud pergerakan ameboid. Kelompok yang kedua itu jamur air. Bersifat heterotrofik, maksudnya tidak dapat menghasilkan makanan. Reproduksi seksual membentuk zoospora yang akan tumbuh menjadi hifa baru. Hifa itu benang-benang filamen yang membentuk tubuh jamur. Reproduksi seksualnya otomatis ya, fertilisasi dengan menghasilkan zigot menjadi oospora hingga membentuk hifa yang baru. Contoh dari jamur air atau Oomycota ini, contoh dari jamur air ini biasanya menyebabkan patogen pada tanaman. Contohnya yang pertama Phytophthora infestans, ini menyebabkan penyakit kentang. Pythium sp, ini patogen yang menyebabkan penyakit rebah namanya. Ini yang diserang itu biji yang sedang berkecambah. Selanjutnya contoh Sclerospora. Nih ya, pada daun jagung
dan ini juga Plasmopara viticola. Ini keduanya. Ini disebut dengan patogen penyakit embun bulu pada tanaman. Contoh-contoh dari jamur air. Selanjutnya kita masuk ke protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan ini disebut dengan alga. Ciri-ciri yang uniseluler itu mikroskopis, tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Sedangkan kalau alga yang sudah berkoloni membentuk kelompok yang tadinya dia hanya satu sel, dia akan seperti filamen, lembaran-lembaran. Alga uniseluler ada yang bergerak secara motil dan ada yang non motil. Motil itu maksudnya bergerak atas kekuatan sendiri. Kalau non motil itu tidak dapat bergerak. Reproduksi aksesual itu dengan pembelahan sel, fragmentasi, dan pembentukan zoospora. Sedangkan yang seksual itu dengan isogami dan oogami. Ini nanti bisa kalian lihat lebih jelasnya di internet dan di buku bacaannya. Selanjutnya, rata-rata ini memiliki pigmen hijau daun ya, yang disebut dengan klorofil. Jadi alga ini dapat melakukan fotosintesis dan rata-rata memiliki pigmen yang dominan sehingga dapat kita bedakan dari warna pigmennya. Ini alga Phaeophyta atau alga coklat. Jadi pigmen utama pada alga coklat itu fucoxanthin, pigmen coklat. Yang kedua Rhodophyta atau alga merah. Rhodophyta ini memiliki pigmen phycoerythrin sehingga dia dapat berwarna merah, dan kadang Rhodophyta ini juga bisa memberi warna biru kalau dia memiliki pigmen yang namanya phycocyanin. Itu ya. Nah, ini warna emas, namanya kelompok Chrysophyta. Ya, alga emas. Chryso itu bahasa Yunani, artinya emas. Memiliki perpaduan pigmen klorofil A dan C, karotin dan xanthofil. Ini ada 3. Selanjutnya ada lagi klasifikasi yang keempat. Nah, ini adalah Bacillariophyta. Ini biasa disebut dengan diatom. Jadi diatom ini memiliki warna yang coklat keemasan. Dia memiliki banyak pigmen, klorofil A, klorofil C, karoten, fucoxanthin, dan lain-lain. Ini banyak dijumpai di air tawar, laut, ada di daratan lembab. Ini biar sebagai plankton. Sebagian besar kelompok diatom ini hidup secara uniseluler dan ada juga yang berkoloni. Ini ya, dari gambar bisa kita lihat. Selanjutnya klasifikasi alga yang terakhir, Chlorophyta atau alga hijau. Jadi alga hijau ini memiliki pigmen dan dinding sel yang mirip dengan tumbuhan darat. Dulu itu ilmuwan memasukkan ke kingdom Plantae, tapi sekarang sudah dipisahkan. Ya. Nih, dia memiliki klorofil A, B, beta karotin, dan xanthofil. Selanjutnya, soal yang pertama, kalian coba buat ciri-ciri dan perbedaan dari setiap alga tadi. Kan ada alga coklat, merah, keemasan, hijau, dan ada diatom. Ciri-ciri dan perbedaannya dalam bentuk tabel. Oke, itu bisa kalian lihat di buku bacaan kalian juga ada, browsing di internet juga bisa. Nah, itu dia soal yang pertama. Oke, lanjut kita ke protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Nah, ciri-ciri dari protozoa, pertama itu ukurannya sangat bervariasi dari 10 mikron hingga 6 mm. Berarti ada yang bisa kita lihat, tapi itu sangat kecil. Jadi makanan protozoa itu meliputi bakteri, protista lain, dan detritus. Apa itu detritus? Nah, detritus itu materi organik dari organisme yang sudah mati. Nanti kita lihat ada gambarnya. Ini buat protozoa yang sedang makan. Hidup soliter atau berkoloni, ditemukan di semua lingkungan, perairan, serta tanah. Nah, kalau di air kotor ini biasanya banyak, bisa kita lihat
yaitu air-air yang kotor, air kolam, air yang sudah tergenang di luar, itu biasanya banyak ditemukan protista mirip hewan atau protozoa. Beberapa memiliki inti sel lebih dari satu. Reproduksi seksual dengan konjugasi, reproduksi aseksual dengan membelah diri. Ini kita lihat, ini gambarnya. Protozoa mengonsumsi makanan, ya, ada bakteri, bisa itu protista lain, dan detritus. Tambah lagi kosakata kalian, detritus. Masih dari ciri-ciri supaya lebih jelasnya reproduksi aseksual dan seksual, ini Ibu sudah sediakan perbedaannya. Kalau yang membelah diri itu yang dia awalnya dari satu sel, inti sel, membelah menjadi dua dan diikuti oleh pembelahan sitoplasma. Nih, dari satu sel dia akan membelah jadi dua. Nih ya. Hanya dengan konjugasi. Kalau konjugasi itu menggabungkan materi dua individu yang belum dapat kita bedakan jenis kelaminnya, makanya disebut dengan konjugasi seksual, ya. Ini yang aseksual. Masuk kita ke klasifikasi protozoa. Nah, klasifikasi protozoa itu terbagi atas 4, ya, yang secara umumnya berdasarkan alat geraknya. Jadi alat gerak yang pertama, kedua, tiga, keempat ini berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ada kelompok Rhizopoda. Nih, kalian bisa lihat dia bergerak dengan apa? Ya, alat gerak berupa kaki semua atau disebut dengan pseudopodium. Nih ya. Ini struktur tubuhnya. Baru ini bagian-bagian dalam tubuhnya. Ada 2 vakuola, vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Tuh, baru kelompok flagellata, alat gerak berupa bulu cambuk. Nih, flagella itu ya namanya. Kita bisa lihat. Nah, jadi setiap kelompok dari protozoa itu memiliki 2 vakuola dan ada juga 2 inti sel. Nah, untuk soal yang berikutnya, jelaskan dari fungsinya ya. Fungsi keduanya ini berbeda. Coba cari apa fungsi vakuola makanan dan apa fungsinya vakuola kontraktil pada protozoa. Jadi setiap protozoa ini memiliki 2 vakuola. Oke, ini dia flagellata. Selanjutnya kelompok dari ciliata. Ciliata ini alat geraknya berupa rambut getar, ya, atau disebut dengan cilia. Nih, rambut getar. Nah, ini cilia. Kita lihat vakuolanya tadi, vakuola makanan, ini vakuola kontraktilnya ini, ya. Ini tadi ya. Udah dimasukkan soal tadi ini kan. Baru soal yang selanjutnya, apa fungsi ini? 2 inti yang pertama itu mikronukleus, inti yang kedua makronukleus. Nah, coba kalian cari apa perbedaannya mikronukleus dengan makronukleus. Baru kita masuk ke kelompok sporozoa atau disebut dengan apikompleksa. Jadi golongan yang apikompleksa ini golongan yang dapat membentuk spora untuk menginfeksi inangnya. Dia tidak memiliki alat gerak. Ini gambarnya. Jadi contoh dari sporozoa itu adalah Plasmodium sp yang menyebabkan penyakit malaria. Dia struktur tubuhnya, ini reusnya ya kan. Nah, jadi yang menyebabkan penyakit malaria itu bukan nyamuknya ya, tapi ada protista di dalam tubuh nyamuk namanya Plasmodium sp. Nah, untuk soal yang ketiga ya ini, coba kalian cari tahu bagaimana daur hidup Plasmodium. Yang kalian tahu saja, coba dijelaskan. Oke, nah itu dia kelompok-kelompok dari protista. Ada hewan, tumbuhan, dan jamur. Ini dia. Ini soal yang terakhir. Coba ini Ibu sediakan gambar berhubungan dengan kelompok protozoa. Protista mirip hewan. Nah, coba kalian sebutkan alat geraknya apa. Ini
protozoa yang ibu sediakan gambarnya. Gampang. Kalau kalian tonton tadi video ibu pasti udah tahu gambar ini kelompok protozoa memiliki alat gerak apa namanya. Nih alat geraknya apa. Oke, ya gambar yang pertama. Yang kedua ini, yang ini ya, yang besar. Nih makanannya. Ini gambar yang kedua, ini alat geraknya apa. Oke, gambar yang ketiga ini apa alat geraknya. Oke, itu saja. Sekian pembelajaran dari ibu. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya.